konsep smart city ini dimulai dari permasalahan global sebenarnya, yang dimana urbanisasi terjadi di seluruh dunia, yang dimana 70% orang akan pindah ke kota di tahun 2050. Nah, ini akan terjadi urbanisasi yang dimana kota akan penuh, dan tentunya permasalahan akan timbul ya. Jadi permasalahan terkait mobility, environment, safety dan security, dan seterusnya. Nah, ini dibutuhkan sebuah tools monitoring di kota tersebut, agar kita bisa bukan hanya mengkoreksi permasalahan-permasalahan saja, tapi memprevent sebelum permasalahan itu terjadi dengan melakukan prediktif. Karena itu solusi-solusi kita, ekosistem dari Smart City ini berbasis dengan AI atau Artificial Intelligence, Internet of Things atau Sensory Devices ya, IoT, dan juga partisipasi dari publik juga untuk melaporkan permasalahan yang ada. Kira-kira seperti itu. Baik, Mas Rama. Mas Rama, kalau kita berbicara terkait aplikasi ataupun aplikasi dari startup begitu ya, kita pasti menghubungkan dengan fitur yang ada dan juga mencoba membandingkan dengan aplikasi serupa. Nah, ini apa fitur apa yang kira-kira menjadi spesial dari Clue sendiri? Jadi dari Clue sendiri kita, kalau tadi saya ngobrolin terkait market ya, sekitar berdasarkan data CNBC juga sebenarnya ini, sekitar 1 miliar CCTV publik ada di dunia ini by 2021, tahun 2021. Ada 1 miliar CCTV publik. Tapi CCTV publik ini tidak ada yang sifatnya proaktif. Jadi hanya dipakai untuk monitoring saja. Yang kami lakukan adalah membuat semua CCTV ini menjadi lebih proaktif dengan cara memberdayakannya dengan AI. Jadi CCTV bisa mendeteksi wajah, parkir liar misalnya, orang mencurigakan di taman, kemacetan, traffic flow, dan sebagainya, yang sehingga ini bisa memberikan insight kepada pemilik kota tersebut atau gubernur atau wali kota untuk bisa memperbaiki kotanya. Kira-kira seperti itu ya. Baik, Mas Rama. Mas Rama, sebelum kita berbicara jauh begitu ya ke Jepang, kita berbicara dulu terkait Clue yang ada di Jakarta, dan kita ketahui Clue ini ada saat kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat. Nah, ini bagaimana dampaknya setelah ada Clue ini di DKI Jakarta sendiri? Ya, jadi sedikit saya koreksi, Clue sebenarnya sudah ada sebelumnya dari zaman Pak Jokowi waktu itu, setelah itu Pak Ahok, lalu Pak Jarod, dan sampai sekarang pun masih alhamdulillah berjalan terus. Dan dengan adanya sukses story Clue di Jakarta, ini malah membawa kita untuk bisa masuk akses ke pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah lainnya. Dan tentunya ini yang membawa story kita untuk masuk ke Jepang juga, dan juga kota-kota di Southeast Asia lainnya. Baik, Mas Rama. Mas Rama, kalau kita lihat juga Clue ini juga jadi primadona begitu ya, juga digaungkan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta juga. Jadi kira-kira kenapa begitu kalau kita lihat memang sepertinya sempat ada sedikit penurunan untuk dari penggunanya? Tidak ada penurunan dari segi pengguna sama sekali, tapi memang kalau kita lihat layanan kita bertambah. Dan juga layanan Pemprov DKI juga bertambah ya. Jadi channel dari pelaporan bukan hanya di Clue saja, memang dari awal didesain akan ada masuk channel pelaporan lain, ada Twitter, ada Facebook, dan sebagainya, yang dimana menjadi satu konsolidasi pelaporan untuk kemudian ditindaklanjut. Karena nggak semua orang menggunakan, masih ada sebagian yang tidak menggunakan HP, ada yang mungkin telepon, ada yang juga mungkin masih pakai SMS dan sebagainya, dan ini lebih ke diversifikasi channel aja ya dari Pemprov DKI. Kira-kira seperti itu. Baik, ya, menjadi menarik begitu Mas Rama kalau kita lihat juga sekarang banyak masyarakat yang melaporkan terkait permasalahan yang ada begitu dengan media sosial yang dimilikinya. Nah, ini bagaimana berkompetisi dengan media sosial untuk Clue sendiri? Kalau kita memang jauh lebih fokus untuk pelaporan ya. Jadi memang fitur-fiturnya hyperlocalize-nya lebih untuk ke pelaporan. Sedangkan media sosial kan memang untuk media sosial. Contohnya adalah seperti status pelaporan di media sosial tidak ada dan sebagainya. Itu mungkin sedikit dari fitur-fitur yang kita miliki yang jauh lebih efektif untuk bisa penindaklanjutan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat terkait laporan warga. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ya